البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsur rabi' wal arba'un ba'da 700 744. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan petuah kepada kami dengan satu petuah yang sifatnya hati-hati, yaitu jantung itu menjadi ketakutan disebabkan oleh petuah tadi. Wa zarafat minhal uyun, dan disebabkan oleh petuah tadi air mata pun berlinang. Wa dzakaral hadis, dan beliau menyebutkan hadis. Wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri bil muhafadzati ala sunnah. Telah berlalu pembahasannya secara lengkap penukilan hadis ini dalam bab perintah untuk memelihara sunnah. Wa dzakarna anna Tirmidzi qala innahu hadisun hasanun shahih, dan kami telah menyebutkan bahwasanya At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis yang hasan shahih. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, bahkan beliau merajihkan apa shahih. Adapun kalau Imam Al-Wadi'i beliau menyebutkan apa, yaitu hasan li ghairi, dan ini salah satu dari hadis di dalam Jami'us Shahih yang dia itu hasan li ghairi, dan ini sangat jarang karena Syekh Muqbil di dalam muqaddimah beliau telah mengatakan saya hanya mensyaratkan hadis itu hasan atau sahih. Adapun yang sahih li ghairi ini sangat banyak untuk dimasukkan ke sini, karena kita tahu tujuan beliau membuat kitab Jami'us Shahih sekedar untuk menerangkan masih banyak hadis-hadis yang hasan atau sahih yang belum ada dalam Bukhari Muslim, tidak seperti dikatakan oleh salah guru beliau, siapa dulu itu, Syekh Muhammad As-Sumali rahimahullah, As-Sumali kalau tak salah, lupa lafadznya Sumali atau Sumali, yang mengatakan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim itu boleh dihitung dengan jari. Nah, maka beliau bantah sampai terbentuk apa 5 jilid Jami'us Shahih itu. Jadi beliau tidak mensyaratkan semua hadis yang sabit ada, tapi hanya sahih atau yang hasan. Nah, termasuk yang beliau masukkan saking pentingnya hadis itu adalah hadis Irbad bin Sariyah ini, walaupun dia kualitinya adalah hasan li ghairi dalam riwayat Tirmidzi, karena kedua-dua rawinya saling menguatkan dan dua-duanya majhul hal. Tapi di sini Syekhuna Abu Amr memberikan faidah, bahkan boleh sampai disahihkan. Kita ambil faidah, mudah-mudahan dapat faidah lebih jayid. Kata beliau, walahu anil Irbad bin Sariyah sab'u turuq. Hadis ini untuk sampai ke Irbad bin Sariyah itu sampai 7 jalan. Oh, berarti memang kuat sekali, bukan hanya 2. Al-ula min tariqi Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Ini yang ma'ruf, yaitu apa? Yang dia adalah majhul hal. Anil Irbad bin Sariyah bih rawahu Ahmad. Buat tariqus saniyah min tariqi Abdurrahman bin Amr wa Hujr bin Hujr al-Kulai. Ini juga sama, yaitu majhul hal, makanya boleh jadi hasan li ghairi. Tayyib. Fadzakarahu menyebutkan hadisnya rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tayyib. Wa hadhihi tariq hasanah, hasan li ghairi. Yang ketiga min tariq Yahya bin Abil Muta' anil Irbad fadzakarahu rawahu Ibnu Majah wa Tabrani wa Yahya bin Abil Muta' saduq. Tapi masalahnya apa? Lam yasma' minal Irbad. Baik. Nah, boleh saling menguatkan lagi. Fahuwa munqati' di sini. Ini masih hasan li ghairi. Karena apa? Dhaif tambah dhaif masih hasan li ghairi. Kita lihat yang keempat, min tariqi Muhasir ibni Habib anil Irbad fa dzakara inda Tabrani fil Kabir wa isnaduhu dhahiruhul husn. Boleh juga hasan. In sahha sama'u Muhasir ibni anil minal Irbad walakinnahu min atba'it tabi'in. Kalau atba'ut tabi'in tak mungkin jumpa Irbad kan? Tak mungkin atba'ut tabi'in jumpa sahabat. Berarti apa? Masih munqati. Tapi jelas ini semakin menguatkan dengan yang tadi.
Tayyib. Idzan fahuwa munqati'. Tayyib. Kemudian yang kelima, Thariq Abdullah ibni Abi Bilal anil Irbad fadzakara inda Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa Tayyib. Gimana ini? Wa Abdullah titik. Majhul ain. Majhul ain agak berat. Tafarrada bi riwayati anhu Khalid bin Mi'dan. Tayyib. Agak berat tapi boleh untuk disebut. As-sadisah, sekarang sanad yang ke-6 min tariqi Jubair bin Nufair anil Irbad ibni Sariyah fadzakara inda Tabrani fil Kabir wa Jubair bin Nufair al-Hadrami al-Himsi siqatun jalilun mukhadram minas saniyah. Mukhadram berarti apa? Masuk Islam di zaman Nabi, cuma tak sempat jumpa Nabi. Untuk jumpa Irbad kemungkinannya besar sekali, jelas. As-sabi'ah, jalan yang ketujuh, Tariqu Khalid bin Mi'dan anil Irbad. Rawahu Tahawi, cuma Khalid banyak melakukan irsal. Kita lihat di sini kesimpulannya apa? Fal hadis bi turuqihi sahih. Baik. Kesimpulannya apa? Sahih li ghairi, insyaallah. Tamam. Wa qad sahahahu al-Albani fi Shahih Sunan wa hasanahu Syekhuna Muqbil. Baik. Dan seterusnya, alhamdulillah. Kesimpulannya hadis ini boleh disahihkan bahkan, bukan hanya hasan li ghairi. Tamam. Baik. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab al-wa'd wal iqtisadu fi. Dari mana kita mendapatkan dalil wa'd ini? Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh itu, beliau memberikan kepada kami suatu petuah. Petuah, ma'ruf telah kita lewati, makna petuah yaitu nasihat-nasihat yang berisi peringatan tentang perkara yang menakutkan. Agar kita tidak terlena dengan dunia dan tidak terpedaya dengan kehebatan diri sendiri dan seterusnya. Sifatnya apa? Wajilat minhal qulub, menyebabkan hati-hati itu menjadi ketakutan. Tayyib. Minha ini min sababiyah, disebabkan oleh petuah dan nasihat tadi. Wa dzarafat minhal uyun, minnya juga sababiyah, disebabkan karena petuah tadi maka air mata pun berlinang. Nah, kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan petuah ini adalah petuah orang yang hendak mengadakan perpisahan, yaitu boleh jadi ini terakhir kali. Tayyib, fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Nah, setelah itu menyebutkan wasiat secara lengkap, yang mana masing-masing wasiat itu kalimatnya pendek-pendek dan masing-masing menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Imam Nawawi memasukkan itu di dalam kitab Arba'in beliau yang menjadi prinsip-prinsip Islam. Baik. Adapun pembahasannya secara lengkap alhamdulillah sudah disebutkan di dalam kitab yang disebutkan tadi itu, bab apa itu? Al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah. Ya, ini di awal-awal dulu itu ya. Baik, kita langsung saja masuk kepada yang berikutnya, al-babus tsani wa tis'un, bab yang ke-92, al-waqaru was-sakinah. Waqar yaitu kewibawaan atau ketenangan, was-sakinah yaitu ketentraman. Baik, kalau thama'ninah seringkali adalah kembalinya kepada ketenangan hati, ketentraman jiwa. Tapi kalau sakinah seringkali terkait dengan apa? Ketenangan badan, tidak membuat kebisingan. Sebagaimana sabda Rasulullah, as-sakinah tas-sakinah, agar para sahabat tenang semua. Baik. Qala Allah Ta'ala wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Berarti memang dohirnya ini bukan terkait dengan ketentraman jiwa, tetapi sikap tenang di dalam kehidupan sehari-hari. Tenang dalam melangkah, tenang di dalam bersikap, dalam ucapan dan seterusnya. Tidak membuat kebisingan dan gerakan-gerakan yang menunjukkan orangnya itu, apa istilahnya ya? Kalau bahasa Arabnya adalah toish, seperti gerakan api yang tidak tenang itu. Kalang kabut, ayo. Kalang kabut kalau di sini, ayo. Kalut, ayo, ayo. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang jahil mengajak mereka berbicara, mereka mengucapkan salam. Sejak dulu si orang berpenyakit itu setiap kali diajak debat, dia kalau debat bilang salam, anak sudah tahu sejak dulu. Dia sebenarnya pakai ayat ini, jadi dia menghina kita. Ah, ini orang jahil kita salami aja, karena dia yang jahil. Na'udzubillah. Sejak dulu, tahun-tahun dulu, anak mau bicara tapi biar aja. Karena apa?
Sebenarnya dia yang jahil, berarti tak perlu kita ajak bicara dia memang. Jahil tapi menghina orang lain. Kalau kalah debat, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia menghina kita sebenarnya, padahal dia yang jahil. Tayyib, menuduh kita jahil. Tayyib. Sampai akhir pembahasan dari Al-Furqan. Di sini Allah Ta'ala memulai dengan wawu di sini, wawu isti'nafiyah. Ibadur Rahman. Kita tahu bahwasanya ubudiyah terbagi menjadi dua, yaitu ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Ubudiyah ammah yaitu orang mukmin, orang kafir, manusia, jin, demikian pula bahkan hewan dan tanaman-tanaman, itu semua adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali semuanya akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Tayyib, ini adalah ubudiyah terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Tak ada yang mampu keluar dari takdir Allah. Ini hamba. Tetapi ini penghambaan yang tidak terpuji dengan sebab itu, karena tidak terkait dengan amalan kita. Yang terpuji adalah yang kedua, yaitu ubudiyatun khassah, penghambaan yang khusus, yaitu memang dianya punya niat dan punya keinginan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah yang namanya ibadah. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Kitabul Ubudiyah, inti dari ibadah adalah intisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, yang seperti ini baru dia kemudian dipuji, ya, barulah dia memiliki nilai di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, Rabbku tidak ambil berat, tidak akan peduli pada kalian kalau bukan karena ibadah kalian. Nah, inilah ibadah yang mendatangkan pujian, yaitu ibadah khusus. Orangnya memang punya niat untuk menghambakan diri pada Allah dan memang melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Kata para mufassirin, ayat ini polanya adalah pola pujian, sanjungan kepada mereka, sekaligus sebagai apa? Al-iqtida, yaitu menjadikan mereka sebagai teladan. Kalau kita ingin menghamba kepada Allah dan diakui penghambaannya, lakukan cara-cara sebagai berikut. Nah, di antaranya ini, yaitu kalau berjalan di muka bumi, berjalan dengan haunan, yaitu merendahkan diri, tidak dengan cara apa? Mukhtalang fakhura, yaitu bagaikan orang-orang yang angkuh dan membangga-banggakan diri. Nah, sebaliknya adalah ini, yaitu haunan, dari hun, kehinaan. Bukan maksudnya menghinakan diri, tapi merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, rendah hati kepada para hambanya. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Inilah yang dikatakan sebagai al-waqar was sakinah, yaitu jalan, yaitu berwibawa tenang. Inilah hauna. Kemudian sifat yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, maka mereka mengatakan salama. Ada dua penafsiran. Tafsir pertama sesuai dengan dohirnya, yaitu mereka mengucapkan assalamualaikum. Berarti bagaimana? Apakah orang jahil datang pada kita, wahai Ustadz, rukun Islam itu berapa? Saya tak tahu. Kita bilang assalamualaikum. Bodoh berarti. Bukan begitu. Tetapi apa? Maksudnya adalah khatabahumul jahiluna bi jahlihim, yaitu orang jahil mengajak mereka berbicara dengan kejahilan mereka, yaitu mencaci maki. Karena asal dari al-jahl di antara maknanya dan disebutkan dalam syair-syair jahiliyah, yaitu mencaci maki, mengucapkan kata-kata yang buruk, memukul dan sebagainya. Itulah al-jahl. Sebagaimana ucapan penyair jahiliyah itu, fana jahal jahilina, fauqa jahilina, yaitu kami akan berbuat kejahilan melebihi orang-orang jahil yang kami miliki, yaitu kami akan bersikap keras dan mencaci mereka melebihi cacian orang jahil. Nah, inilah makna al-jahal di sini. Maksudnya kalau orang-orang jahil itu mencaci maki, mengucapkan yang buruk-buruk, maka mereka mengucapkan assalamualaikum, tidak dilayani. Sebagaimana dalam ayat yang lain, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salam sejahtera untuk kalian, kami tidak mencari urusan dengan orang-orang jahil. Adapun makna yang kedua, qalu salama, yaitu qaulan yahtamilu salamah, yaitu mereka mengucapkan perkataan yang mengandungi keselamatan. Tidak harus mengucapkan assalamualaikum, tapi intinya adalah mendoakan doa-doa yang baik atau kata-kata yang menimbulkan ketentraman agar terbentuk apa? Salamatus sudur, keselamatan dada.
masing-masing tidak lagi saling membenci karena ucapan yang buruk dibalas dengan ucapan yang baik. Ya, inilah ibadur rahman. Tayyib, kenapa mereka dinisbatkan kepada Ar-Rahman? Karena mereka sendiri memang memiliki sifat rahmat yang banyak. Makanya kalau kita lihat rangkaian ayat-ayat Al-Furqan ini yang membicarakan tentang mereka, itu banyak terkait dengan rahmat. Tayyib, rahmat terkait dengan pelaksanaan syariat, terkait dengan tauhid, terkait dengan rahmat kepada sesama manusia, juga terkait dengan usaha untuk mencari rahmat yang terbesar, yaitu masuk surga, juga rahmat kepada anak istri, mendoakan kebaikan dan seterusnya. Disebutkan dalam rangkaian ayat Al-Furqan. Intinya adalah memang mereka itu banyak mengacu dan kembalinya kepada rahmat, kepada belas kasihan. Tayyib. Dan ada ubudiyah yang ketiga, yaitu khasatul khasah, yaitu yang khusus dari orang-orang yang khusus, yaitu ubudiyahnya para anbiya wal mursalin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Juga sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Apakah layak kita katakan ubudiyah kita sudah setara dengan ubudiyah Nabi? Tak mungkin. Nabi qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah. Nah, kita seberapa? Maka itu ubudiyah yang lain. Dia adalah khasatul khasah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.